Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dewi Febrianti dengan nomor BP 23101155110136 dari kelas akuntansi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu pengorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kerja sama dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu yang pertama, adanya kerjasama dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola. Adalah gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masingnya berdasarkan fungsi-fungsi yang memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi, yaitu yang pertama, strategi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, kemampuan, cara berpikir para anggota, kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi. Yang keempat adalah besarnya organisasi dan satuan kerja akan mempengaruhi struktur organisasi. Bentuk-bentuk bagan organisasi atau Henry G. Hodges, yaitu yang pertama bentuk piramidal, yaitu bentuk yang paling banyak dipergunakan oleh organisasi, sederhana, jelas dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, bentuk vertikal, hampir sama dengan bentuk piramidal dalam pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, bentuk horizontal, yaitu aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan, bentuk melingkar, menekankan hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Rentang manajemen atau rentang kendali atau span of control atau span of authority adalah sejauh mana kemampuan seorang manajer atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervisor atau jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan oleh secara efektif oleh seorang manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali yaitu yang pertama, situasi dan kondisi kerja, yang kedua, pekerja bersifat rutin, yang ketiga, operasi-operasi stabil, yang keempat, pekerjaan bawahan sejenis, yang kelima, bawahan bekerja tidak tergantung suatu dengan yang lain, yang keenam, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Lalu selanjutnya karyawan. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila 1. Karyawan benar-benar terlatih. Yang kedua, karyawan tidak suka terlalu diawasi di dalam bekerja. Adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. Yang ketiga adalah manajer. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila manajer benar-benar ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, manajer mendapat bantuan ide dan saran dari atasan ataupun sesama manajer. Di dalam pengawasan manajer agak longgar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.